Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @mohiqbal. Dia menulis, biasanya nonton video Mimin kalau lagi gabut, malah kecanduan. Wah, makasih ya guys, mending kecanduan nonton Mimin daripada kecanduan yang aneh-aneh guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul I Am Mother yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini bercerita mengenai keadaan masa depan di saat manusia sudah punah dari muka bumi. Film ini dibintangi oleh Rose Byrne, Hilary Swank, dan Clara Rugaard. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film I Am Mother. Semoga. Di masa depan, perang besar membuat populasi manusia di bumi akhirnya punah. Tidak ada satupun yang berhasil selamat. Di dalam bunker rahasia super canggih, sebuah robot tiba-tiba bangkit. Robot itu mengambil salah satu embrio di dalam wadah tabung cryo yang menampung 63.000 embrio manusia. Robot itu mengambil salah satu embrio dengan label APX1 dan kemudian memasukkannya ke dalam wadah rahim buatan. Di dalam rahim buatan ini, embrio itu akan tumbuh menjadi bayi yang sempurna hanya dalam waktu 24 jam saja. Keesokan harinya, robot itu mengambil bayi yang sudah siap dilahirkan dari dalam rahim buatan. Robot itu kemudian merawat bayi itu seperti seorang ibu. Singkat cerita, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Kini si bayi sudah tumbuh menjadi gadis yang sehat. Dia bernama Anna. Anna memanggil robot yang merawatnya sejak kecil itu dengan sebutan robot ibu. Setiap harinya, robot ibu selalu mengajari Anna semua ilmu pengetahuan. Pada suatu hari, Anna bertanya, kenapa tidak ada manusia lain lagi selain dirinya? Robot ibu menjawab kalau semua manusia di bumi tewas akibat perang yang dahsyat. Anna lalu kembali bertanya, kenapa robot ibu hanya membesarkan satu anak saja? Robot ibu pun mengajak Anna menuju ruang embrio. Robot ibu menunjukkan tabung penyimpanan yang berisi embrio-embrio manusia. Robot ibu berkata kalau dia tidak bisa membesarkan banyak anak manusia sekaligus. Robot ibu membutuhkan waktu untuk belajar merawat anak manusia menjadi anak yang unggul dalam segala hal. Robot ibu berjanji, suatu hari nanti, jika saatnya tiba, dia akan membesarkan semua embrio-embrio itu agar Anna tidak kesepian lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini Anna tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan pintar. Anna bahkan bisa memperbaiki tangan robot ibu saat mengalami kerusakan. Setiap selesai mempelajari hal baru, robot ibu akan memberikan tes ujian pengetahuan kepada Anna, sehingga Anna bisa menguasai semua ilmu pengetahuan. Pada suatu malam, di saat robot ibu tidak aktif karena sedang mengisi daya, tiba-tiba terjadi gangguan listrik. Anna mencoba membangunkan robot ibu, namun robot itu tidak bereaksi. Anna kemudian mendengar suara dari dekat pintu keluar. Meskipun takut, Anna pun memberanikan diri mencari sumber suara itu. Anna lalu melihat sesuatu di bawah kolong meja. Anna pun memasang jebakan berupa botol yang diisi dengan makanan. Anna kemudian memperbaiki kabel yang rusak dan berhasil menyalakan listrik kembali. Beberapa saat kemudian, seekor tikus masuk ke dalam jebakan. Anna pun terkejut. Seumur hidupnya baru pertama kali melihat seekor tikus di tempat ini. Apa jangan-jangan tikus itu berasal dari luar? Anna lalu memperlihatkan tikus itu kepada robot ibu. Namun robot ibu langsung merebut tikus itu. Robot ibu memasukkan tikus itu ke dalam tungku pembakaran dan kemudian membakarnya. Robot ibu berkata kalau keadaan di luar bunker sangat berbahaya. Bisa jadi tikus itu sudah terpapar radiasi atau terjangkit virus berbahaya. Anna yang penasaran pun bertanya, apakah robot ibu sudah pernah melihat keadaan di luar secara langsung? Karena bisa jadi keadaan di luar sudah aman. Namun robot ibu tetap bersikeras berkata kalau situasi di luar masih sangat berbahaya. Sejak kejadian itu, Anna malah semakin penasaran. Anna berpikir bisa jadi keadaan di luar tidak seburuk yang mereka kira karena selama ini dia dan robot ibu tidak pernah melihat keadaan di luar bunker. Pada suatu malam, di saat robot ibu sedang mengisi daya, diam-diam Anna pergi menuju pintu keluar. Dia melihat dari jendela kecil. Ada dua pintu di pintu menuju keluar bunker. Anna yang penasaran ingin melihat keadaan di luar, kemudian memakai pakaian khusus dan membuka pintu bagian dalam. Di saat Anna mendekati pintu bagian luar, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar. Itu adalah suara manusia yang meminta tolong. Anna yang panik lalu meletakkan kostum pengaman di tengah-tengah pintu dalam dan luar. Anna kemudian masuk. Anna yang kasihan lalu menutup pintu dalam dan kemudian membuka pintu bagian luar.
Aksi Ana ini membuat alarm berbunyi. Robot ibu pun bangkit dan berlari menuju pintu keluar. Setelah pintu bunker terbuka, Ana melihat seorang wanita yang masuk. Wanita itu terlihat kesakitan. Dia meminta tolong kepada Ana. Dari balik pintu, Ana menyuruh wanita itu memakai kostum khusus yang dia sediakan. Baru nanti Ana akan membuka pintu agar wanita itu bisa masuk. Karena tidak ada pilihan lain lagi, wanita itu lalu memakai kostum sambil menahan sakit akibat luka tembak di pinggangnya. Ana lalu mendengar robot ibu datang ke sini. Ana pun menyuruh wanita itu bersembunyi. Robot ibu kemudian datang bertanya kenapa tadi Ana membuka pintu. Ana pun meminta maaf. Ana berkata kalau dia penasaran ingin melihat keadaan di luar. Robot ibu pun memarahi Ana karena aksinya itu bisa membahayakan embrio-embrio yang ada di dalam. Ana pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Karena hari sudah pagi, robot ibu menyuruh Ana bersiap-siap mengerjakan ujian. Di saat robot ibu pergi untuk benah-benah, bukannya mengerjakan ujian, diam-diam Ana pergi menemui wanita yang tadi. Ana melihat wanita itu pingsan akibat lukanya. Ana kemudian memeriksa tas milik wanita itu dan mengambil pistol yang ada di dalamnya. Ana lalu membangunkan wanita itu. Wanita itu mengaku bernama Santi. Santi yang kesakitan meminta Ana memberinya obat-obatan untuk mengobati lukanya. Ana bersedia mengobati Santi, namun Santi harus ikut dengannya agar tidak ketahuan. Santi yang kehausan pun berniat membuka masker. Ana pun melarang Santi membuka masker karena bisa jadi Santi tertular wabah penyakit atau radiasi dari luar. Mendengar hal ini, Santi pun bingung. Santi berkata kalau di luar tidak ada wabah penyakit maupun radiasi. Ana lalu membawa Santi ke dalam ruang pembakaran. Dia menyuruh Santi menunggu sementara dia akan mengambilkan obat. Ana lalu masuk ke dalam ruang klinik dan mengambil berbagai obat-obatan. Ana yang panik tidak sengaja memecahkan botol obat-obatan. Di tempat lain, robot ibu melihat ada masker tergeletak di pintu keluar. Robot ibu pun curiga ada penyusup yang datang. Robot ibu kemudian mengecek setiap ruangan. Robot ibu lalu masuk ke dalam ruang pembakaran tempat Santi berada. Santi pun panik melihat ada robot yang berjalan melintasi ruangan ini. Santi mencari pistol di tasnya namun tidak ada. Ana kemudian datang sambil membawa obat-obatan. Santi yang ketakutan berkata kalau barusan dia melihat ada robot di tempat ini. Ana pun menjelaskan kalau yang barusan itu adalah robot ibu yang merawatnya sejak bayi. Robot ibu bisa membantu mereka. Santi pun memberitahu kalau para robot itu sangat jahat. Luka tembak di pinggangnya ini juga diakibatkan oleh serangan robot. Ana pun terkejut, ternyata di luar sana ada robot lain selain robot ibu. Ana kemudian bertanya kenapa Santi sampai ditembak oleh robot. Bukannya menjawab, Santi malah bersikeras meminta Ana menyerahkan pistol miliknya. Ana yang curiga kalau Santi sedang berbohong, kemudian berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Ana, robot ibu pun langsung mencarinya. Robot ibu akhirnya berhasil menemukan mereka berdua. Santi yang ketakutan pun menembaki robot ibu, namun robot ibu tetap maju dan menahan Santi. Ana berteriak meminta robot ibu jangan melukai Santi. Santi hanya ketakutan. Bukannya marah melihat Santi yang terluka, robot ibu yang kasihan malah mengajak Santi masuk ke dalam ruang klinik untuk diobati. Robot ibu lalu menyuruh Ana menunggu di luar. Di dalam ruang klinik, Santi menolak diobati robot ibu karena dia tidak percaya pada robot. Robot ibu lalu bertanya apakah masih ada manusia lain di luar sana. Namun Santi hanya diam saja. Karena Santi menolak diobati oleh robot, robot ibu lalu meletakkan semua peralatan beserta obat-obatan dan menyuruh Santi mengobati dirinya sendiri karena semua obat-obatan yang diperlukan tersedia di sini. Robot ibu kemudian keluar ruangan klinik dan mengunci Santi di dalam ruangan klinik. Robot ibu lalu menyimpan pistol milik Santi ke dalam laci yang hanya bisa dibuka oleh sidik jarinya. Ana lalu bertanya, apakah robot ibu sudah tahu kalau ada manusia lain di luar bunker? Robot ibu pun berkata kalau dia tidak tahu. Robot ibu menjelaskan kalau bunker ini dibangun oleh manusia dan diprogram untuk aktif di saat manusia sudah punah. Semua itu bertujuan untuk menciptakan manusia baru yang lebih baik. Ana lalu menyinggung perkataan Santi yang menyebut kalau dia diserang robot di luar sana. Robot ibu pun berkata, mungkin memang ada robot jahat di luar sana. Namun jika robot ibu adalah robot jahat, dia tidak akan mungkin merawat Ana sejak bayi menjadi dewasa seperti ini. Ana pun percaya ucapan robot ibu. Robot ibu lalu berkata kalau dia sengaja mengurung Santi di dalam ruang klinik karena jika Santi berkeliaran bebas di bunker, dia bisa saja menyerang robot ibu. Jika nanti Santi sudah bisa merubah sikapnya, robot ibu akan mengizinkan Santi dan manusia lain yang ada di luar untuk berlindung di dalam bunker ini. Ana lalu membuka buku milik Santi.
Di dalamnya terdapat gambar sketsa-sketsa wajah. Ana yang penasaran kemudian pergi ke ruangan klinik. Ternyata hingga kini Santi masih belum mengobati dirinya sendiri. Ana lalu bertanya apakah sketsa gambar wajah di dalam buku Santi adalah wajah rekan-rekan Santi di luar sana. Bukannya menjawab, Santi yang marah menuduh Ana bekerja sama dengan robot untuk menahannya di sini. Ana pun mencoba menjelaskan kalau robot ibu bukanlah robot yang jahat. Robot ibu merawat Ana dari bayi hingga saat ini. Santi pun berkata kalau Ana tidak tahu apa-apa. Menurut Santi, di luar sana, para robot membantai manusia. Tidak peduli laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, semuanya dibantai. Mungkin robot ibu saat ini memang terlihat sebagai robot yang baik. Namun Santi yakin robot ibu juga sama jahatnya dengan robot-robot yang ada di luar sana. Ana lalu pergi menemui robot ibu yang sedang mengganti tangannya yang rusak akibat ditembak oleh Santi. Ana memberitahu kondisi Santi yang semakin memburuk. Mereka berdua lalu kembali menemui Santi. Robot ibu berkata, jika tidak segera ditolong, infeksi di dalam tubuh Santi akan semakin parah. Namun Santi masih menolak diobati oleh robot ibu. Ana yang kasihan pun menawarkan diri untuk mengobati luka Santi. Robot ibu mempersilahkan Ana mengobati luka Santi. Robot ibu menyuruh Ana mengeluarkan peluru yang masih ada di dalam tubuh Santi. Di saat Ana akan mulai mengoperasi Santi, Santi menolak untuk dibius. Ana pun mulai melakukan operasi mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuh Santi. Singkat cerita, Ana berhasil mengeluarkan peluru itu dan menyerahkannya kepada robot ibu. Ana kemudian menemani Santi yang pingsan sampai sadar kembali. Setelah Santi kembali sadar, Ana memberikan makanan kepada Santi yang kelaparan. Ana juga mengembalikan tas milik Santi. Ana menyuruh Santi tidak usah khawatir karena robot ibu tidak akan melukainya. Jika memang ada manusia lain di luar sana, Santi bisa mengajak mereka tinggal di dalam bunker ini karena di sini ada banyak makanan dan obat-obatan. Namun Santi masih belum mempercayai robot ibu. Santi pun bercerita, sebelum dia sampai di bunker ini, Santi sedang mencari makanan untuk kelompoknya yang tinggal di dalam tambang. Saat itu Santi sedang bersama seseorang yang bernama Jacob. Namun para robot datang menyerang mereka. Jacob mengorbankan nyawanya sehingga Santi bisa selamat dan akhirnya sampai di sini. Santi lalu memperlihatkan sketsa wajah Jacob di dalam bukunya beserta sketsa gambar wajah rekan-rekannya yang lain. Santi memberitahu kalau jumlah manusia yang ada di dalam tambang semakin lama semakin berkurang akibat kelaparan. Ana pun menyarankan membawa semua manusia itu ke dalam tempat ini. Namun Santi menolak karena ada robot di sini. Santi malah mengajak Ana ikut bersamanya pergi menuju tambang. Tiba-tiba robot ibu datang. Robot ibu menyuruh Ana melanjutkan mengerjakan tes yang sebelumnya tertunda. Robot ibu kemudian mengambil tas milik Santi. Ana lalu bertanya kenapa robot ibu mengambil tas milik Santi. Robot ibu pun berkata kalau ada hal yang mencurigakan mengenai Santi. Robot ibu memberitahu kalau peluru yang ada di dalam tubuh Santi sama seperti peluru yang ditembakkan Santi ke tangan robot ibu. Itu artinya Santi tidak ditembak oleh robot, melainkan ditembak oleh sesama manusia. Ana pun terkejut mendengarnya. Jangan-jangan selama ini Santi membohonginya. Robot ibu pun melarang Ana menemui Santi sampai mereka tahu kebenarannya. Singkat cerita, setelah Ana mengerjakan semua soal ujian, robot ibu sangat senang karena hasil ujian Ana lebih baik dari ujian sebelumnya. Robot ibu lalu menyimpan hasil ujian itu di dalam laci dengan tulisan APX 3. Sebagai hadiah, robot ibu meminta Ana membantunya untuk memilih embrio yang akan mereka rawat untuk menjadi saudara Ana. Ana pun sangat senang karena dia tidak akan kesepian lagi. Ana lalu mengambil salah satu embrio laki-laki dan memasukkannya ke dalam rahim buatan. Mereka harus menunggu 24 jam sampai embrio itu siap dilahirkan. Di dalam klinik, Santi mengambil potongan keramik untuk dijadikan senjata. Beberapa saat kemudian, diam-diam Ana kembali menemui Santi. Ana bertanya kenapa Santi membohonginya. Namun Santi hanya diam saja. Ana berkata, menurut robot ibu, jenis peluru yang dikeluarkan dari dalam tubuh Santi sama dengan peluru yang ditembakkan ke tangan robot ibu. Itu artinya yang menembak Santi bukan robot, melainkan manusia. Santi pun menyuruh Ana jangan mempercayai robot ibu begitu saja. Santi menyuruh Ana melihat pelurunya dengan mata kepalanya sendiri, sama atau tidak. Ana pun menjadi bimbang. Setelah memastikan robot ibu sedang tidak aktif, Ana langsung pergi menuju ruang penyimpanan. Dengan potongan tangan robot ibu yang rusak, Ana lalu membuka laci penyimpanan. Ana mencocokkan peluru di tubuh Santi dengan peluru yang ditembakkan ke tangan robot ibu. Ternyata peluru itu berbeda. Ana pun terkejut karena robot ibu telah membohonginya.
Ana lalu menemukan laci berisi hasil tes ujian dari manusia lain dengan label APX2. Ana curiga apakah ada orang lain sebelum dirinya yang dilahirkan di tempat ini. Ana yang penasaran lalu mengecek tabung embrio. Ternyata memang sudah ada beberapa embrio yang dilahirkan sebelum Ana di tempat ini. Namun kenapa selama ini Ana tidak melihat ada manusia lain selain dirinya di dalam bunker ini? Ana lalu memperhatikan nilai ujian yang jelek di salah satu papan hasil ujian APX2. Ana kemudian terkejut melihat di papan itu tertulis kalau orang itu sudah dihancurkan. Ana pun syok. Untuk memastikannya, Ana kemudian pergi menuju ruang pembakaran. Ana mengkorek-korek sisa abu pembakaran di dalam tempat pembakaran. Ternyata benar, Ana menemukan kerangka gigi di tempat pembakaran itu. Robot ibu pasti sudah membunuh orang itu. Ana yang masih syok pun bergegas menemui Santi. Ana memberitahu kalau ternyata selama ini robot ibu membohonginya. Ana pun bersedia ikut Santi pergi menuju tambang, namun nanti setelah adiknya lahir besok. Santi pun bingung mendengarnya. Ana lalu memberitahu mengenai embrio manusia yang disimpan di tempat ini. Ana ingin mengajak adiknya yang akan lahir untuk pergi dari tempat ini. Santi pun berkata kalau mereka bisa pergi ke tambang sekarang, baru nanti mereka akan kembali bersama beberapa orang lainnya untuk menyelamatkan adik Ana. Namun Ana menolak. Dia bersikeras ingin menunggu adiknya lahir terlebih dahulu. Pagi harinya, Ana menyiapkan keperluan sebelum kelahiran adiknya. Tiba-tiba robot ibu datang menemuinya. Ana yang ketakutan pun berusaha menyembunyikan perasaannya. Di saat Ana sedang membuat susu formula, tiba-tiba robot ibu mengunci Ana di ruangan itu. Robot ibu kemudian pergi menemui Santi. Sesampainya di dalam klinik, robot ibu berkata kalau dia sudah tahu Santi akan mengajak Ana pergi dari sini. Robot ibu lalu menyetel rekaman percakapan Ana dengan Santi. Robot ibu tidak akan membiarkan Ana ikut pergi dengan Santi menuju tambang. Santi yang panik kemudian menyerang robot ibu dengan potongan keramik. Namun ternyata robot ibu bisa memperbaiki diri sendiri. Robot ibu lalu mencekik Santi sambil bertanya di mana tambang itu berada. Namun Santi menolak memberitahu. Robot ibu kemudian menekan luka bekas tembakan di pinggang Santi, membuat Santi kesakitan. Di tempat lain, Ana berusaha keluar. Ana lalu menyemprot pintu kaca dengan nitrogen dan kemudian menghancurkannya. Ana lalu memicu alarm kebakaran menyala. Mendengar alarm menyala, robot ibu pun langsung pergi untuk memeriksa apa yang terjadi. Di tempat lain, Ana menemui Santi di dalam lorong. Santi pun mengajak Ana pergi sekarang juga. Namun Ana masih mengkhawatirkan adiknya yang belum lahir. Santi pun berjanji kalau mereka akan kembali datang ke sini untuk menyelamatkan adik Ana. Ana pun akhirnya luluh. Dia mengantar Santi menuju pintu keluar. Sesampainya di pintu keluar, ternyata robot ibu sudah memblokir akses Ana, membuat Ana tidak bisa membuka pintu keluar bunker. Dari belakang, robot ibu kemudian datang dan melarang Ana ikut dengan Santi. Robot ibu mengingatkan kalau tempat ini adalah tempat yang paling aman bagi Ana. Tiba-tiba Santi mengeluarkan potongan keramik dan mengarahkannya ke leher Ana. Santi menyuruh robot ibu membuka pintu bunker. Jika tidak, dia tidak akan segan-segan membunuh Ana. Melihat hal ini, robot ibu pun menuruti keinginan Santi. Robot ibu lalu membukakan pintu bunker. Santi dan Ana akhirnya berhasil keluar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ana melihat dunia luar. Santi lalu menyuruh Ana mengikutinya. Di tengah jalan, tiba-tiba sebuah pesawat melintas di atas mereka. Santi pun menyuruh Ana bersembunyi di dalam ladang jagung. Setelah pesawat itu pergi, Santi mengajak Ana melanjutkan perjalanan. Ana yang penasaran lalu menaiki sebuah alat berat untuk melihat keadaan sekitar. Santi pun menyuruh Ana untuk turun agar tidak menarik perhatian para robot. Santi memberitahu kalau ladang jagung ini dijaga dengan ketat oleh para robot. Santi berkata kalau para robotlah yang membantai semua manusia, membuat semua manusia musnah dari muka bumi ini. Santi dan Ana lalu terus berjalan hingga sampai di tepi pantai. Di pantai ini terdapat kapal besar yang terdampar dan beberapa kontainer yang tersebar di pantai. Ana lalu melihat Santi menyapa seekor anjing dan kemudian masuk ke dalam sebuah kontainer. Ana bertanya kepada Santi di mana manusia yang lainnya. Santi pun meminta maaf karena dia sudah berbohong. Santi memberitahu kalau sebenarnya dia sudah lama pergi meninggalkan tambang dan hidup di dalam kontainer ini sendirian. Santi berkata kalau semua orang penghuni tambang sudah tewas akibat kelaparan. Ana pun marah karena Santi membohonginya. Ditambah-tambah Ana meninggalkan adiknya di dalam bunker. Ana lalu mengajak Santi kembali ke dalam bunker, namun Santi menolak. Santi berkata kalau Ana akan aman di sini. Namun Ana bersikeras ingin kembali ke dalam bunker. Di saat Santi sedang memasak makanan, diam-diam Ana kembali ke dalam bunker sendirian.
Singkat cerita, di saat Anna sampai di depan pintu bunker, di sana sudah ada puluhan robot yang menodongkan senjata ke arahnya. Anna pun berkata kalau dia ingin menemui robot ibu. Secara aneh, semua robot itu menurunkan senjata dan mempersilahkan Anna masuk ke dalam bunker. Setelah masuk, Anna merusak pintu bunker agar tidak bisa dibuka lagi. Anna lalu mengambil kapak untuk berjaga-jaga. Anna kemudian menemui robot ibu yang sedang menggendong bayi yang sudah dilahirkan. Ternyata robot ibu sudah tahu kalau Anna sudah kembali. Anna pun bertanya, kenapa para robot membantai manusia di luar sana? Robot ibu pun menjelaskan bahwa dahulu kala, manusia selalu menjadi ancaman bagi bumi. Para robot hanya ingin melindungi bumi dari kerusakan dengan cara menyingkirkan manusia yang melakukan kerusakan itu. Di dalam bunker ini, robot ibu bertugas membesarkan dan mendidik manusia unggul seperti Anna, meneruskan peradaban manusia yang bisa menjaga bumi ini. Namun Anna tidak setuju dengan aksi para robot yang membantai manusia. Robot ibu pun mengatakan kalau manusia-manusia unggul yang akan lahir nantinya jumlahnya akan menjadi banyak dengan cepat dan menciptakan peradaban manusia yang baru. Melihat adiknya sudah lahir, Anna pun berkata kalau dia ingin menggendong adiknya itu. Tanpa rasa curiga, robot ibu menyerahkan bayi itu kepada Anna. Anna kemudian berkata kalau dia sudah tahu robot ibu pernah membunuh manusia sebelum Anna yang lahir di tempat ini karena tidak sesuai standar. Anna tidak akan membiarkan robot ibu melakukan hal itu kepada adiknya. Anna pun membawa adiknya pergi dan merusak pintu dengan kapak, membuat salah satu kaki robot ibu tersangkut pintu. Anna lalu membuka laci untuk mengambil pistol milik Santi. Tiba-tiba terjadi guncangan membuat pelurunya terjatuh di bawah meja. Ternyata di luar pasukan robot berusaha menjebol masuk. Para robot itu menembakkan laser untuk membuka pintu bunker. Di dalam, Anna akhirnya berhasil mengambil peluru. Anna menodongkan pistol, menyuruh robot ibu mengusir para robot yang ada di luar. Robot ibu pun memberitahu jika Anna menembaknya, hal itu akan percuma karena semua robot yang ada di muka bumi memiliki kesadaran tunggal. Dengan kata lain, robot ibu dan semua robot yang ada di luar sana memiliki satu kesadaran yang sama. Anna kemudian berkata kalau dia bisa mengurus adiknya tanpa bantuan robot ibu. Anna merasa kalau dia sudah siap menjadi manusia unggul yang akan melindungi bumi seperti yang robot ibu inginkan. Anna ingin robot ibu memberinya kesempatan untuk membuktikannya. Tiba-tiba, robot-robot yang ada di luar akhirnya berhenti menjebol pintu. Robot ibu kemudian mengarahkan pistol di tangan Anna ke CPU-nya. Robot ibu sadar kalau Anna sudah tidak membutuhkan dirinya lagi. Robot ibu lalu menekan pistol menembak dirinya sendiri. Robot ibu pun akhirnya mati. Di tempat lain, Santi melihat alat pelacak di dalam tasnya. Tiba-tiba robot ibu dengan wujud yang lain datang menemui Santi. Robot ibu mengingatkan Santi kalau Santi sendiri juga adalah manusia dari embrio yang terlahir di dalam bunker sebelum Anna. Robot ibu sudah membiarkan Santi dan beberapa manusia embrio lain membangun koloni di luar. Namun ternyata koloni itu gagal. Santi dan koloninya masih saling bertikai satu sama lain. Santi sendiri adalah manusia egois karena memilih hidup sendirian di dalam kontainer. Tidak seperti Anna yang peduli dengan sesama manusia lainnya. Robot ibu datang ke sini untuk membunuh Santi. Dan berakhirlah alur cerita film I Am Mother ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah sayangi orang tua kalian sebelum orang tua kalian digantikan robot. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.